Indonesia adalah negara yang besar yang memiliki banyak pulau dan hutan. Di samping itu, Indonesia juga memiliki begitu banyak jenis tumbuhan maupun hewan, terutama burung. Jenis burung di dunia begitu banyak, hampir 11.000 spesies. Namun, 1.800 spesies burung yang berada di Indonesia. Topik ini akan membahas tentang nenek moyang burung, lalu membahas spesies burung yang terancam punah di uraian cerita. Burung adalah hewan anggota kelompok bertulang belakang yang memiliki bulu yang indah dan juga sayap. Bahkan di antara mereka bisa menyelam di luasnya lautan. Jenis-jenis burung di dunia ini begitu banyak, mulai burung terkecil atau burung kolibri yang begitu cepat dan lincah. Lalu si jago berenang, penguin, dan burung unta ukurannya lebih besar daripada manusia. Sebagian burung di dunia mampu terbang dengan sayapnya. Namun ada juga yang tidak bisa terbang, yang biasanya disebut endemik di tempat-tempat tertentu, seperti penguin, burung unta, kasuari, dan burung kiwi. Diperkirakan ada 8.800 sampai 10.200 jenis burung di seluruh dunia. Dan 1.800 jenis burung diantaranya berada di Indonesia. Luar biasa bukan? Sebelum lanjut lebih panjang lagi, aku akan sedikit menjelaskan tentang nenek moyang burung, supaya agar kalian lebih paham lagi sih tentunya. Nenek moyang burung saat ini diketahui merupakan turunan dari dinosaurus yang bernama Theropoda berbulu. Nah, kerabat terdekat burung sampai saat ini adalah buaya. Lah kok bisa? Ya bisa, karena burung adalah keturunan Avialah purba atau yang anggotanya itu termasuk Archaeopteryx yang pertama kali muncul sekitar 160 juta tahun yang lalu di Tiongkok. Nah, sedikit info aja nih. Archaeopteryx adalah jenis burung yang paling primitif yang diketahui saat ini. Binatang ini hidup pada periode Jura atau Jurassic sekitar 145 sampai 150 juta tahun yang lalu. Nah, menurut bukti DNA, burung modern atau neorniths berevolusi pada periode zaman Kapur pertengahan hingga akhir dan melakukan diversifikasi secara cepat dan mencolok sekitar waktu peristiwa kepunahan Kapur atau Paleogen 66 juta tahun yang lalu yang membunuh Therosaurus dan semua dinosaurus non burung. Therosaurus ini artinya kadal terbang, yang salah satu jenis reptil terbang dari cabang atau ordo Therosauridae yang telah punah. Balik lagi ke kekayaan Indonesia ya. Nah, Indonesia menjadi pemilik dari 1.818 jenis burung atau spesies dan menjadi negara keempat terkaya di dunia untuk jumlah spesies burung yang ada. Ya, hanya saja populasi yang banyak itu kini terancam punah akibat rusaknya habitat mereka yang menjadi tempat perkembangbiakan dan mencari makanan. Kini, 50% jenis burung di dunia terancam punah karena habitatnya terusik kegiatan manusia. Kasihan sekali ya. Semisal jenis-jenis merpati hutan seperti merpati uncal, merpati delimukan, merpati bergam, dan merpati walik. Keluarga merpati ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap habitatnya, yaitu hutan. Menurut pendataan yang dilakukan BirdLife International dan International Union Conservation of Nature atau IUCN,
Sebanyak 96 spesies burung di Indonesia dalam kategori rentan, 51 dalam kategori genting, dan 30 dalam kategori krisis. Nah, ini adalah beberapa burung khas Indonesia yang terkenal dan terancam hampir punah. Yang pertama adalah kakak tua Sumba, merupakan anak jenis kakak tua kecil yang memiliki jambul kuning berasal dari Pulau Sumba. Pada masa lampau, hewan ini sangat sering dijumpai. Ada yang pernah mengatakan bahwa pohon-pohon itu menjadi berwarna putih karena dihinggapi kakak tua tersebut. IUCN menetapkan burung kakak tua Sumba sebagai hewan yang terancam punah dengan status yang sangat kritis. Lalu kedua adalah burung maleo, adalah jenis burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal yang berada di Pulau Sulawesi. Yang unik dari maleo adalah saat burung menetaskan anak burung maleo atau anaknya itu bisa terbang langsung. Ukuran telur burung maleo kalau dibandingin dengan telur ayam itu kira-kira 5 hingga 8 kali lipat. Namun saat ini mulai terancam punah karena habitatnya yang makin sempit dan telur-telurnya itu diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor untuk saat ini. Bahkan semenjak tahun 1950, populasi burung ini mengalami penurunan drastis sebesar 90% menurut Cagar Alam Panua. Berikutnya adalah burung sengayan, adalah jenis burung puyuh berukuran kecil dengan panjang sekitar kira-kira 25 cm. Kaki dan kulit sekitar matanya itu berwarna merah. Burung puyuh sengayan ini merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal atau Rholulus. Populasinya tersebar di Asia Tenggara. Spesies ini mendiami hutan-hutan tropis dataran rendah dan perbukitan di Thailand, Myanmar, Semenanjung Melayu, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Biasanya, burung puyuh sengayan ini ditemukan di dasar hutan. Pakan burung ini terdiri dari aneka biji-bijian, buah, serta berbagai jenis hewan kecil atau serangga. Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan yang terus berlanjut, serta populasi yang terus menyusut, burung puyuh sengayan ini dievaluasikan sebagai burung beresiko hampir terancam punah. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik di Indonesia. Burung ini merupakan satu-satunya spesies endemik di Pulau Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Trulek Jawa adalah salah satu burung langka yang hanya terdapat di Pulau Jawa atau endemik di Pulau Jawa. Burung ini pada tahun 1994 pernah dinyatakan punah. Tetapi sejak tahun 2000 statusnya direvisi menjadi kritis. Meskipun begitu, hingga kini keberadaan jenis ini masih misterius karena tidak ada bukti fotografi atau spesimen baru yang diperoleh. Hingga saat ini yang dapat dijumpai secara resmi di Indonesia hanyalah spesimen awetan di Museum Zoologi Cibinong. Lalu berikutnya adalah burung toktor Sumatera. Adalah burung endemik Sumatera termasuk dalam 18 burung paling langka di Indonesia. Burung toktor Sumatera didaftarkan sebagai satwa kritis, yakni statusnya konservasi dengan keterancaman paling tinggi. Diduga populasinya tidak mencapai 300 ekor. Burung toktor Sumatera ini pernah dianggap punah karena sejak terdeskripsikan pada tahun 1916 tidak pernah dijumpai lagi. Namun baru pada bulan November 1997 seekor burung toktor Sumatera berhasil difoto untuk pertama kalinya.
Dan foto selanjutnya lagi terjadi pada tahun 2006. Perangkap kamera survei untuk harimau dekat dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dapat mengambil gambar dari burung toktor Sumatera. Dan gagak bangkai adalah anggota dari gagak famili bagai di Indonesia. Gagak ini terdaftar sebagai spesies kritis oleh IUCN dan pernah dianggap punah juga, tetapi pada akhirnya ditemukan kembali pada survei di Pulau Peleng pada tahun 2007 sampai 2008. Banyak ya spesies-spesies burung yang cantik di Indonesia, tapi ya umat manusia itu harusnya berkembang dan maju. Aku setuju, tapi ya harus juga melihat lingkungan sekitar. Jangan sampai umat manusia berkembang dan maju, tapi lingkungan alam ini musnah. Kayak hutan dibabat habis. Apalagi penghuni alam itu sampai punah. Kasihan juga. Jika ada kata dan gambar yang tidak mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekian dulu untuk voice share ini dan sampai jumpa.